penyuluhan desain pemberdayaan, peningkatan penerapan pupuk organik melalui kerjasama dalam fungsi kelompok tani. Yang terhormat dosen pembimbing 1, Ibu Insinyur B. Budi Setiawati MP, dan dosen pembimbing 2, Ibu Galuh H.E.A. Koso, SP MSc. Kelompok tani diartikan sebagai kumpulan orang-orang petani yang terdiri atas petani dewasa maupun petani taruna yang terkait secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian kebutuhan bersama. Menurut Permentan nomor 67 tahun 2016, fungsi kelompok tani ada 3, yaitu fungsi sebagai kelas belajar, sebagai wahana kerjasama, dan yang terakhir sebagai unit produksi. Fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar diharapkan kelompok tani mampu merencanakan kebutuhan belajar yang meliputi menggali, mempersiapkan, memahami, dan merumuskan kebutuhan bersama. Selanjutnya, melaksanakan belajar mengajar yang terdiri dari menjalin hubungan informasi dengan pihak lain, berperan aktif, dan melaksanakan pertemuan rutin. Yang terakhir, dapat melakukan evaluasi belajar, yaitu melakukan pengamatan kepada beberapa anggota yang telah menerapkan hasil dari belajar mengajar. Fungsi wahana kerjasama diharapkan dalam kelompok tani dapat tercipta suasana saling mengenal, saling terbuka, dan saling percaya. Selanjutnya, adanya pembagian tugas, disiplin dalam kelompok, dan bertanggung jawab dalam kelompok tani. Kemudian, menaati dan melaksanakan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, dapat menjalin kerjasama dan melakukan pemupukan modal bersama. Fungsi kelompok sebagai unit produksi diharapkan kelompok tani dapat menentukan pengembangan produksi, melaksanakan kegiatan secara bersama, melakukan fasilitas penerapan teknologi, menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak lain, menaati, melaksanakan, dan melakukan evaluasi kegiatan. Selanjutnya, adanya kesinambungan produktivitas dan pengelolaan administrasi yang baik. Kerjasama kelompok tani adalah kerjasama antara anggota dengan pihak luar, baik dengan kelompok tani lain atau dengan pihak lain. Yang pertama, apa sih manfaat kerjasama? Yang kedua, ciri-ciri siap melakukan kerjasama itu seperti apa? Yang ketiga, prinsip dalam melakukan kerjasama. Dan yang terakhir, bagaimana tahapan melaksanakan kerjasama? Apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, mengatasi kekurangan atau kelemahan di kelompok tani. Yang kedua, dapat menambah informasi baru. Yang ketiga, memperkuat kelompok tani. Selanjutnya, dapat menghadapi permasalahan yang dihadapi kelompok. Selanjutnya, adanya tukar-menukar pengalaman, meringankan tugas dalam kelompok. Selanjutnya, penggabungan sumber daya dari kedua belah pihak. Dan yang terakhir, kesempatan bagi kedua pihak untuk mengembangkan kemampuannya. Lalu, ciri-ciri kelompok tani yang siap melaksanakan kerjasama diantaranya yang pertama,
kelompok tani tersebut sudah memiliki ADART. Yang kedua, memiliki pencatatan kegiatan dan keuangan yang dapat dilihat setiap saat. Yang ketiga, sudah menunjukkan keberhasilan usaha minimal selama 6 bulan. Dan yang terakhir, masing-masing pengurus berfungsi dalam menjalankan tugasnya. Nah, prinsip-prinsip dalam melakukan kerjasama yang pertama, saling membutuhkan. Yang kedua, saling ketergantungan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Yang keempat, adanya keterbukaan. Yang kelima, adanya kesetaraan. Dan yang terakhir, adanya keberlanjutan. Tahapan kerjasama. Yang pertama, identifikasi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, melakukan inventarisasi calon-calon untuk diajak kerjasama. Yang ketiga, menyiapkan hal-hal yang dijadikan dasar dalam melakukan kerjasama. Yang keempat, menyusun proposal kerjasama. Yang kelima, melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Dan yang terakhir, melaksanakan dan pengendalian kerjasama. Jika sudah sepakat melaksanakan kerjasama, maka perlu dibuat kontrak kerjasama. Dalam kontrak kerjasama harus memuat yang pertama, nama dan alamat poktan. Selanjutnya, tanggal, hari, tempat dibuatnya kontrak. Yang ketiga, jenis, bentuk, dan jangka waktu kerjasama. Yang keempat, ada harga atau landasan dalam menentukan harga. Yang kelima, kualitas yang disetujui. Yang keenam, ada waktu pengiriman, pengangkutan, dan penyerahan. Yang ketujuh, ada sanksi atau denda bagi pihak yang melanggar kesepakatan. Dan yang terakhir, adanya tanda tangan dari kedua belah pihak yang terlibat, saksi, dan notaris. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.